bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang terhormat Bapak Profesor B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Tadi saya lihat Pak Idus, Ibu Mega itu di sini bukan selaku ketua PDI, ngerangkap, beliau itu Presiden Republik Indonesia kelima. Kenapa duduknya di sana sebenarnya? Jadi mohon maaf Ibu Mega yang saya hormati, yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, yang terhormat pimpinan lembaga negara, di sini hadir Saudara Adik Komarudin yang juga kader Partai Golkar, Ketua MPR, sahabat saya Pak Zulkifli Hasan yang juga Ketua Partai PAN yang saya hormati, Bapak Usman Sabta, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR. Ini mohon maaf Pak Usman, keliru kan tadi Bapak bercanda terus sama saya sebagai DPR. Yang terhormat Saudara Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, dan juga pimpinan DPR Republik Indonesia yang hadir di sini. Yang terhormat para menteri-menteri Kabinet Kerja, dan di sini hadir Bapak Wiranto Menko Polhukam, Bapak Luhut Panjaitan Menko Kemaritiman, dan juga di sini hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani, sahabat saya, Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Nauli yang saya hormati. Ini yang paling terpenting pada hari ini adalah Saudara Erlangga Hartarto, kader Golkar yang baru, Pak. Saya terima kasih sekali Bapak Presiden diberi kesempatan, dan mohon izin ini pakai pakaiannya Pak, pakai jas kuning Bapak Presiden. Yang terhormat Dewan Pembina Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri, yang terhormat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung, yang terhormat Ketua Dewan Pakar Bapak Agung Laksono, khususnya yang terhormat Gubernur Saudara Basuki Purnama, Saudara Ahok yang saya hormati, sahabat-sahabat seperjuangan, ketua-ketua umum dan pimpinan partai politik. Di sini hadir Saudara Romahur Muji, Ketua Umum DPP P3, perwakilan dari PKB Bapak Zazil Wawafid dari Partai Nasdem, Ibu Nining Indah Saleh dari Partai Demokrat, Saudara Hinsa Panjaitan, perwakilan dari Perindo. Yang terhormat para sesepuh dan pinisepuh Partai Golkar yang di sini luar biasa hadir di tengah-tengah kita, peserta Rapimnas yang saya hormati, serta undangan sekalian. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatan dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri penutupan Rapimnas ini dalam keadaan sehat sejahtera lahir dan batin. Atas nama keluarga besar Partai Golkar, izinkan kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kehadiran Bapak Presiden pada penutupan Rapimnas malam ini. Bagi kami, kehadiran Bapak Presiden sungguh merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan, karena dalam waktu 2 bulan ini Bapak Presiden sudah 2 kali hadir dalam acara Partai Golkar. Selanjutnya kami menyambut baik dan mendukung kebijakan Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet kerja dalam rangka memperkuat tim ekonomi guna menghadapi tantangan global serta menyelesaikan sejumlah persoalan ekonomi dalam negeri, sekaligus supaya lebih cepat bekerja, lebih solid dan saling mendukung satu sama lain. Sejalan dengan itu, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden kepada salah seorang kader terbaik Partai Golkar untuk menjadi Menteri Perindustrian. Ini tentu sangat membanggakan bagi keluarga besar Partai Golkar. Kepada Saudara Erlangga Hartarto, saya ucapkan selamat bekerja, dengan harapan saudara melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon izin kepada Bapak Presiden, Saudara Erlangga saat ini menggunakan jaket Partai Golkar. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, Munaslup Partai Golkar 2 bulan yang lalu telah menetapkan posisi Partai Golkar mendukung pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan demi pembangunan bangsa dan negara. Sebagai partai yang mempunyai doktrin karya kekaryaan, Partai Golkar adalah pelopor pembangunan, sehingga jika Partai Golkar berada di luar pemerintahan, seolah-olah telah kehilangan jati dirinya. Sebagai partai pembangunan, insya Allah sumber daya politik yang dimiliki kontribusi Golkar dalam pemerintahan akan lebih bermakna. Seluruh kader Golkar yang berada di jajaran legislatif dan eksekutif di seluruh Indonesia sudah siap untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Mereka siap dalam satu barisan untuk berjuang bersama partai-partai dan kekuatan politik lainnya. Walaupun pada waktu itu Partai Golkar belum bergabung dengan pemerintah, tetapi kader-kader Golkar di DPR telah menunjukkan kerjasama dan mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah. Sebagai contoh, pada waktu pembahasan RUU Teks Amnesti baru-baru ini, fraksi Partai Golkar tampil di depan bersama fraksi-fraksi yang lain. Ini untuk mempelopori pembahasan RUU tersebut sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dukungan tersebut tentu akan kami mantapkan lagi setelah Partai Golkar menyatu dengan pemerintah dalam satu barisan dengan partai-partai yang lain. Kami yakin solidaritas dan kebersamaan dengan partai-partai lain akan memantapkan efektivitas pemerintahan dalam rangka memperkokoh sistem presidensial sebagai pelaksanaan dari demokrasi Pancasila. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, sebagai tindak lanjut keputusan Munaslup serta dalam rangka menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak tahun 2019, Rapimnas telah menetapkan keputusan untuk mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Keputusan itu diambil secara bulat setelah mendengar aspirasi yang disampaikan ketua-ketua DPD provinsi dan pandangan dan masukan Dewan Pembina setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh integritas
dan reputasi kepimpinan beliau, dukungan yang besar dari rakyat, prestasi pemerintah, serta demi kesinambungan pembangunan nasional. Ditambah lagi visi pembangunan nawacita mempunyai kesesuaian dengan visi negara kesejahteraan 2045. Itu semua sebagai perwujudan dari politik kebangsaan Partai Golkar yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain, sehingga siapapun putra yang mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat, layak dan pantas untuk didukung. Sejalan dengan itu, dalam rangka memantapkan politik kebangsaan, Partai Golkar menggagas perlunya persaudaraan partai-partai politik, atau dalam bahasa santri disebut sebagai uhuwah parpoliah. Karena itu Partai Golkar menempatkan partai-partai lain sebagai sahabat dan mitra dalam perjuangan, bukan sebagai lawan, apalagi sebagai musuh. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama membangun bangsa dan negara. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, setelah dukungan pencalonan ini, kami akan segera turun ke daerah-daerah, melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia, sehingga seluruh jajaran Partai Golkar sampai ke tingkat desa dan kelurahan akan mendukung penuh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, jika seandainya nanti di daerah-daerah ada DPD atau anggota DPRD atau calon-calon kepala daerah yang memasang foto dan gambar Bapak Presiden, mohon kiranya dapat dimaklumi. Karena hal itu merupakan wujud kecintaan dan kebanggaan kader-kader Partai Golkar terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Kami juga berharap agar dukungan pencalonan itu semakin memantapkan hubungan dan kerjasama pemerintah dengan partai-partai pendukung pemerintah. Karena pada saatnya nanti untuk mengusung beliau pada pemilu presiden 2019, kami akan bekerja sama seerat-eratnya serta berjuang untuk memenangkan pemilu presiden 2019 nanti. Terkait dengan Pilkada 2017 dan 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019, Rapimnas ini telah menetapkan target pemenangan Pilkada sebesar 60% dan target pemilu legislatif sebanyak 120 kursi di DPR. Kami optimis target tersebut akan dapat dicapai, karena selama 2 bulan ini saya bergerak bersama-sama kader-kader yang lain. Elektabilitas Partai Golkar secara nasional telah meningkat menjadi sekitar 15%. Dan secara khusus perlu saya sampaikan, di DKI yang tadinya adalah Partai Golkar urutan yang ke-8, alhamdulillah sekarang sudah menjadi urutan ketiga besar. Inilah Bapak Ibu sekalian, rapat MIS ini juga menetapkan perlunya memantapkan sistem politik kita melalui revisi undang-undang di bidang politik. Saya mengajak semua kepada partai politik agar dalam pembahasan RUU politik nanti diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. Semua keputusan tersebut akan berjalan dengan baik apabila kita berhasil melaksanakan konsolidasi organisasi, karena tidak ada kebangkitan tanpa konsolidasi dan tidak ada kemenangan tanpa keberhasilan konsolidasi. Karena itu, di hadapan Bapak Presiden, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap? Terima kasih. Sebelum mengakhiri sambutan ini, mari kita berikan salam perjuangan Partai Golkar. Kalau saya menyebut Golkar yang pertama, jawabannya bangkit. Kalau saya menyebut Golkar yang kedua, jawabannya jaya. Kalau saya menyebut Golkar yang ketiga, jawabannya menang. Golkar, Golkar, Golkar.
Demikian sambutan dan laporan kami. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus resmi Rapimnas pertama Partai Golkar tahun 2016 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat diridhoi dengan perjuangan Partai Golkar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa di seluruh tanah air, kita memasuki acara terpenting pada malam hari ini, yaitu deklarasi dukungan Partai Golkar kepada Bapak Jokowi dalam Pilpres 2019. Kami mohon seluruh ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia untuk naik ke atas panggung. Kini kita saksikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi seluruh Indonesia sudah ada di atas panggung. Kita boleh berikan tepuk tangan. Sekaligus kami mohon juga kepada para kader Golkar yang sudah hadir untuk berdiri dan mengibarkan bendera yang sudah Anda dapatkan. Untuk membacakan deklarasi dukungan ini, kami mengundang ke atas panggung Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Bapak Yoris Raweyai. Deklarasi Partai Golkar tentang dukungan dan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum dan wakil presiden tahun 2019. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Melalui lembaga perwakilan dan lembaga pemerintahan, rakyat berperan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden, wakil presiden yang dilakukan serentak pada 2019, Partai Golkar bertekad untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam rangka memperkokoh sistem presidensial sebagai pelaksanaan demokrasi Pancasila sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu legislatif dan pemilu presiden, wakil presiden yang dilakukan serentak pada tahun 2019 akan berimplikasi terhadap dinamika dan sosialisasi politik serta penyelenggaraan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
dalam rangka mengintegrasikan kebijakan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden, wakil presiden, setelah mendengar pandangan-pandangan DPD seluruh Indonesia, pendapat Dewan Pembina, kemudian memperhatikan prestasi pemerintahan, dukungan yang besar terhadap kepemimpinan Bapak Joko Widodo, serta untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, ditambah adanya kesesuaian visi pembangunan nawacita dengan visi negara kesejahteraan 2045. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu presiden, wakil presiden 2019. Demikian deklarasi ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi segala usaha dan perjuangan Partai Golkar. Jakarta, 28 Juli 2016, Ketua Umum Setia Novanto ditandatangani, Sekretaris Jenderal Idrus Marham ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan piagam deklarasi dukungan Partai Golkar oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Setia Novanto didampingi oleh Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum kepada Bapak Jokowi di Pilpres 2019. Kami mohon kesediaannya Bapak Jokowi untuk menerima piagam deklarasi. Dapat kita lihat bagaimana dukungan dari kader Partai Golkar atas penyerahan piagam deklarasi dukungan ini. Sekali lagi kita berikan sambutan yang meriah untuk deklarasi dukungan Partai Golkar kepada Bapak Jokowi. Hadirin, kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Acara pada malam hari ini merupakan momentum bersejarah yang akan dicatat oleh kita semua, oleh bangsa Indonesia, dan karena itu alangkah baiknya dapat diabadikan berfoto bersama. Kami mohon kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia untuk menempati posisi yang sudah disiapkan. Kami mohon untuk dapat bergabung Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Steering Committee, Ketua Organizing Committee Rapimnas pertama Partai Golkar tahun 2016, dan para Ketua Koordinator Bidang DPP Partai Golkar. Mantap. Dengan hormat kami juga meminta kepada Bapak Presiden Jokowi berkenan untuk bergabung berfoto bersama dengan jajaran DPP Partai Golkar, DPD Provinsi Partai Golkar, kita boleh berikan aplaus sekali lagi untuk kekompakan soliditas dari seluruh jajaran Partai Golkar dalam mendukung Bapak Jokowi sebagai calon presiden tahun 2019. Dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Dan Bapak Jokowi juga bisa melihat semangat kader Partai Golkar dengan poster-poster yang ditunjukkan dukungan kepada Bapak Jokowi dalam Pilpres 2019.
bersama Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama berfoto bersama. Dan undangan kepada kader Partai Golkar Bapak Lut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang luar biasa untuk apa yang sudah terjadi malam hari ini, sebuah deklarasi yang bisa menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang tidak lupa berfoto bersama adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga adalah kader Partai Golkar Bapak Ade Komarudin bergabung berfoto bersama. Iya. Ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang solid. Iya. Dan apakah Ibu Mega juga berkenan, Ibu? Ibu? Kita lihat bagaimana Ketua Umum DPP Partai Golkar memohon Bu Mega. Ya baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk apa yang sudah terjadi pada malam ini. Jika sesi foto telah selesai, kami mohon dengan hormat sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan peresmian penutupan Rapat Pimpinan Nasional pertama Partai Golkar tahun 2016. Bapak Joko Widodo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Presiden ketiga Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie, yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati pimpinan-pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati seluruh pimpinan dan ketua partai yang pada malam hari ini hadir, para menteri kabinet kerja, tuan rumah yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Setia Novanto, Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Kehormatan Bapak B.J. Habibie, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Bapak Agung Laksono yang saya hormati, hadirin sekalian, seluruh kader Golkar yang pada malam ini hadir dari daerah, dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati. Dunia sekarang ini baru sulit. Ekonomi global sekarang ini juga
sedang sulit dan tumbuh terus merosot ke bawah. Juga geopolitik, kalau kita lihat perang di Timur Tengah yang menyebabkan pengungsi-pengungsi berbondong-bondong, berjuta-juta orang menuju ke Eropa, ke Uni Eropa. Terorisme yang kita lihat juga setiap hari hampir di semua negara selalu ada kejadian-kejadian bom bunuh diri, bom di mana-mana. Inilah fakta-fakta dan realita yang harus kita hadapi dalam sebuah kondisi ekonomi dunia yang sulit, juga dibarengi dengan geopolitik yang juga tidak mendukung. Semua negara mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi itu. Semua negara, tidak ada satu negara pun yang lolos dari kesulitan, tekanan ekonomi global. Ada yang turun 1%, ada yang turun 2% pertumbuhan ekonominya, ada yang turun sudah sampai -3%, ada yang mendekati -7%, ada yang presiden jatuh karena ekonominya sudah minus, ada pemerintahan yang gagal sehingga terjadi penjaraan karena juga sama ekonomi sudah minus. Itulah kesulitan yang ada, dan tekanan ekonomi seperti itu juga menekan negara kita Indonesia. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak normal. Oleh sebab itu harus kita selesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa. Tidak mungkin lagi tekanan-tekanan ekonomi seperti ini kita lakukan dengan cara-cara yang biasa, dengan bekerja yang normal-normal saja. Tidak akan mungkin kita bisa keluar dari situasi-situasi yang sulit itu. Sekarang dibutuhkan kecepatan memutuskan. Sekarang dibutuhkan perubahan-perubahan kebijakan yang cepat, sehingga di lapangan kalau ada perubahan-perubahan itu cepat bisa kita antisipasi. Oleh sebab itu, kondisi stabilitas keamanan sangat dibutuhkan oleh negara kita. Oleh sebab itu, kondisi stabilitas politik juga sangat dibutuhkan oleh negara kita Indonesia. Banyak investor, banyak pengusaha yang sekarang ini meyakini, memberikan kepercayaan bahwa stabilitas politik kita dianggap sangat baik. Ini patut kita syukuri. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang memerlukan kecepatan itu ada backup, ada dukungan dari partai-partai, sehingga perubahan-perubahan yang ada bisa kita lakukan secara cepat. Saya berikan contoh kemarin, misalnya seperti undang-undang tax amnesty. Itu kalau lepas saja dari bulan Juni, momentum kita sudah hilang. Momentumnya sudah akan hilang. Oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, dukungan partai-partai yang ada di fraksi-fraksi yang ada di DPR, begitu sangat cepatnya menyelesaikan undang-undang tax amnesty itu.
Kalau momentumnya sudah lepas, sulit lagi kita mengejar. Karena memang ekonomi betul-betul sekarang ini sangat sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, saya minta agar Partai Golongan Karya betul-betul ada konsisten mendukung pemerintah. Kalau pas ada kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan, meskipun kebijakan itu kadang-kadang pahit dan tidak populis, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak. Kadang-kadang kita harus memutuskan sebuah keputusan yang sulit. Tetapi kalau ada dukungan backup penuh dari partai-partai, saya disuruh memutuskan yang sulit-sulit seperti itu memang pekerjaan saya. Saya tidak pernah berpikir yang namanya popularitas, tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau itu untuk baik untuk negara, baik untuk rakyat, dan menyebabkan kita tidak populer, tetap akan saya putuskan. Oleh sebab itu, konsistensi dukungan ini diperlukan oleh pemerintah saat ini. Dan saya meyakini Partai Golkar akan konsisten mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Perasaan saya mengatakan begitu. Karena kemarin-kemarin juga saya ikuti. Ini Golkar ini benar atau tidak sih? Dukungannya konkret atau tidak? Saya ikuti. Ternyata konkret. Saya berikan contoh tadi, undang-undang teks amnesti. Kemudian saat pemilihan Kapolri, kemudian saat APBN perubahan, saya ikuti terus. Begitu meleset, saya pasti akan telepon Ketua Umum. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah itu betul-betul dalam keadaan sulit, sesulit apapun bisa kita putuskan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan tadi juga disampaikan untuk menutup Rapimnas. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Rapimnas pertama Partai Golkar pada malam hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita sudah menyimak sambutan Presiden Republik Indonesia yang kita sama-sama meyakini menambah semangat, soliditas, kerja keras dari seluruh kader Partai Golkar. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua, kader Partai Golkar, dan juga di seluruh tanah air yang saat ini menyaksikan. Baik, kita baru saja mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia yang juga sekaligus menutup Rapimnas Partai Golkar 2016. Mas Hanta, Anda bisa katakan seperti apa nih ketika kemudian
dua pidato tadi besar ya, tapi menarik sekali tadi dari Ketua Umum, pesannya apa yang bisa dilihat oleh Mas Hanta? Kalau dari Ketua Umum, salah satu pesan pentingnya Golkar masuk di dalam pemerintahan adalah untuk efektivitas pemerintahan, untuk mendukung pemerintahan, dan itu disambut juga oleh Pak Jokowi ketika menjelaskan tentang situasi global dan sebagainya. Ujungnya tadi saya garis bawahi, kita sangat-sangat membutuhkan stabilitas politik di negara kita, sangat membutuhkan stabilitas politik. Tetapi baru koma. Yang dibutuhkan Pak Jokowi adalah komitmen, konsistensi dari Golkar. Nah, itu digaris bawahi berapa kali itu ya, Mas Hanta? Kenapa, Mas Hanta? Ya, karena kalau kita bicara rekam jejak, kita bicara tentang jam terbang, Golkar ini kan bukan partai biasa. Dia punya pengalaman jam terbang yang tinggi. Dia kadang di era Pak SBY 10 tahun paling dominan, paling pandai memainkan bandul koalisi. Karena itu tantangan Pak Jokowi menurut saya adalah dengan mendapatkan dukungan ini adalah bagaimana memainkan bandul koalisi itu tetap dikendalikan tanda petik oleh Pak Joko Widodo. Nah, pilihannya ada dua, apakah ini kemudian di semi formalitaskan, ada seperti Pak SBY, atau dibiarkan cair. Dibiarkan cair, ada beberapa kekuatan isu per isu, dan itu menurut saya adalah ujian bagi dinamika antara relasi kuasa yang baru dibangun antara Jokowi dan Golkar. Nah, setelah ini ujiannya adalah bagaimana tadi kemarin kalau saya menyitir ada statement yang di Rapimnas disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina yang sekarang memiliki tambahan kewenangan, Pak Abu Rizal Bakri. Setiap ada kebijakan harusnya Pak Jokowi berbicara dulu dengan partai-partai pendukung. Itu pesannya ya dari Dewan Pembina ya. Hari ini Pak Jokowi juga menyampaikan kalau ada kebijakan pemerintahan harus dukung dong. Kalau ternyata ada kebijakan yang tidak populer, saya akan telepon ketua umumnya. Itu kan jelas. Ini sebenarnya tinggal menguji saja. Meskipun saya melihat Pak Jokowi berharap betul pada Golkar karena tidak bisa sepenuhnya berharap pada PDI Perjuangan. Ada saling mengunci yang Anda lihat di sini ya. Ada saling mengunci, ada hal yang butuh waktu ya. Gentleman's agreement terlihat ya. Dalam jangka pendek